صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفاه الزمان تبسم والثناء. ولد الهدى Thank you.
Ya Rabbana adkhil lana ya Allah li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma fir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al biladana Indonesia wa biladal muslimina ajmain aminan warzuq allahu fiha rizqan katsiran wa wasi'an bi ghairi hisab. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi Muhid ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid ya Basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsud lana ubsud liman hadir fi hajal majlis. Ubsud rizqana wa rizqahum rizqan katsiran wa rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamatika ya rabbal alamin. Warzuq ya Allah li Haji Topan Histori wa Agus Rianto Padang wa Rozalina wa Bagong Motor Wadidi Padang Kayu Tangi wa Akbar Muhammad Rosadi wa Ali Faisal wa Haji Udin sekeluarga wa Tokorasa Laundry warisi wa ghairihim ya Allah man amfaka pihajal majlis. Parjukna parjukhum pajitri skona wa rizqahum wa izlana wa izlahum min kulli azabid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawil qulubana ya Allah bi nuri sayyidina Muhammad wasbit lana nuran bi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma yidlana nuran bi nuri sayyidina Muhammad. Ij'al fi qulubina nuran bi nuri sayyidina Muhammad. Ya Allah ij'al fi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran bi nuri sayyidina Muhammad. Wa bi asobina wa lahmina wa damina wa syarina wa basharina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani keindahan dalam hidup kita dapat kita capai, yaitu keindahan di mana hati kita bisa melihat dan merasakan kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rezeki nikmat yang banyak dalam hidup ini dan setelah kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena itu supaya engkau bisa makin sabar dalam hidup ini, engkau harus mengisi dirimu alaikum bijiyaratil kubur ya Syekh. Nah, coba kamu lakukan ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur kepada orang tuamu, ziarah kubur kepada makam-makam para aulia Allah, itu mengajari kepada kamu alam ruhani,
bahwa engkau hidup bukan di dunia ini, karena kita ini kadang-kadang tidak sadar. Meskipun kita sholat 5 waktu, kadang-kadang tidak sadar kita ini bahwa kita ini nanti akan berakhir hidup kita. Maka perlu itu diingatkan di kesadaran kita. Oh, melihat kubur orang tua, nggih, mama, abah, mendoakan mereka. Aku kayak ini juga kena. Aku seperti ini juga nanti. Sadar? Subhanallah. Ini memberikan kesadaran pada seseorang. Apalagi datang kepada para aulia, kubur-kubur aulia, beginilah orang yang dekat dengan Allah. Mudahan aku juga seperti mereka sambil mendoakan mereka supaya pian dapat doa juga dari mereka. Nah, orang kubur itu bisa enggak mendoakan? Bisa Pipai. Habib Noh Singapura. Bisa orang kubur itu mendoakan. Oh, kok bisa? Ya, karena itu rajin-rajin belajar ke Majelis Ta'lim supaya tahu di mana infonya ya lah. Nah, semuanya ada dasar-dasarnya lah tentang bagaimana orang meninggal dunia. Nanti kita bicarakan masa-masa itu. Saya akan mudah-mudahan hari ini saya membacakan satu informasi dari Hasan Basri tentang bagaimana perilaku kita terhadap orang-orang di kubur ya. Tapi saya habiskan ini dulu. Wal qasdi ila salihin, bisa juga dimaksudkan selain ziarah kubur ialah berkunjung kepada orang-orang soleh. Nah, kalau di majelis ta'lim ini kita berkumpul orang-orang soleh. Nah, itu sudah daripada ziaratul kubur sudah termasuk, karena kita berkumpul saling doa mendoakan. Wa fi'lil khairi wa qad istaqama amarakum la takunu minal ladzina iza wa'adu lam yata'azu wa ija sami'u lam ya'malu. Bila engkau bisa mengerjakan semua itu, mengerjakan kebaikan, maka tegaklah, istiqomahlah dirimu dalam agamamu. La takunu minal ladzina, janganlah engkau seperti orang-orang yang wa'adu lam yata'azu, menerima nasihat tapi tidak menghayati. Arti tidak menghayati, tidak mengamalkan, tidak bisa memahami. Menerima nasihat tapi tidak dihayati. Ada orang tiap hari dengar nasihat tapi tidak dihayati, Bipai. Tidak berubah ya lebih. Wa ijasami'u, bila mendengar, lam ya'malu, bila mendengar tidak memakai, tidak mengamalkan. Banyak seperti itu. Fahajadinakum bi arba'i asyain, ada 4 perkara yang orang itu menjadi mati agamanya. Saya mati agamanya, hilang agama pada diri seseorang itu. Ialah satu, al-awal, belum baca cepat aja. Annakum la ta'maluna bima ta'malun, bima ta'lamun. Sesungguhnya engkau la ta'maluna bima ta'lamun, engkau tidak mengamalkan suatu amalan dalam agamamu. 5 aja. Kenapa? Bima ta'lamun, karena engkau tidak tahu. Banyak enggak? Kita tidak tahu lalu kita tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Ke majelis ta'lim aja malas kita. Ya Pak. Nah, akhirnya kita tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Karena tidak tahu. Sumbernya satu aja, tidak tahu, sehingga tidak bisa mengamalkan. Nang tahu aja belum tentu mengamalkan, apalagi tidak tahu. Wasani, yang kedua, ujar Syekh, itu orang seperti itu hilang agamanya, menghilangkan agamanya. Jadi jangan sampai kita beragama ini nanti karena ketidaktahuan kita membatalkan syahadat misalnya tanpa disadari. Batal syahadat secara batin, secara johir, iya, aku Islam. Nah gitu kan. Membaca syahadat gini waktu pas kawin aja, nasib juga. Wasani annakum ta'maluna bima la ta'lamun, kalian mengamalkan dengan cara tidak mengetahui, tidak ada ilmu. Ada orang mengamalkan tidak ada ilmu, atau ilmunya sepanggal-sepanggal. Bipai, sepanggal-sepanggal karena tidak tahu. Ada Bipai palui pas habis kawin, Bipai, habis kawin di rumah mertua Bipai,
Di rumah mertua? Nggih. Tidur di rumah mertua. Belum lagi subuh, azan sudah paloi di wadah mertua. Baru bib, lobar jempaloi. Langsung bangun. Langsung bangun. Oh, takjutnya untuk mertua, budu aja mertua. Paloi baru dua. Tak dulu ajan pada budu. Cuma mertuanya tidak tahu juga kan, sama-sama tidak tahu juga. Sholat di imaman gitu. Paloi jadi imam sholat subuh. Nyaring. Bye. 3 rakaat bye sholatnya. Habis sholat mertuanya upati juga. Anu aja mertuanya. Kayaknya lain lah sholatnya pada biasa lah. Enggak, bahaya jar coba ini. Ini bahaya nang terbaru bahaya keluarannya. Sholat subuh 3 rakaat apa? Nah, mengamalkan separuh-separuh aja. Ya kah? Tahu separuh. Ya kah? Ujar orang sholat subuh itu ada, ya lah. Cuma rakaatnya lupa paloi. Berapa rakaat? 2 rakaat ke 3 rakaat? Hantam ya, 3 rakaat. Nah, untung juga baca Fatihah bisa. Nah, alhamdulillah juga. Ya separuh tadi bipai. Nah, jadi annakum ta'maluna bima la ta'lam. Kalian mengamalkan sesuatu tapi tanpa pengetahuan yang benar. Nah, itu ada juga. Yang ketiga aja saya hancur agama kalian itu karena sebab annakum la tata'alamuna ma la ta'lamuna patabakuna jahala. Kalian mempelajari sesuatu yang tidak kalian ketahui. Patabkunu jahala. Maka jadilah engkau jahil terus-menerus. Kalian mempelajari, tapi mempelajari sesuatu yang kalian tidak ketahui. Kayak apa tuh? Artinya pengetahuan yang sebenarnya tidak perlu dipelajari. Pelajaran yang seharusnya diketahui tidak dipelajari. Ada menghayati. Salah belajar, Bipai. Salah belajar. Sekali belajar, mencari guru. Aku mencari guru aja Pak Loy. Guru apa aja? Guru yang mengajarkan supaya boleh tidak sholat. Nah, itu contoh tuh supaya tidak bisa, supaya sah aja, tidak sholat lagi perlu, nggak ada masalah. Ada nggak kayak itu? Ada lah, ada. Kayak apa tuh? Jadi ini berbahaya mempelajari malah ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui, tapi karena tidak tahu lalu mempelajari sesuatu. Nah, contohnya agama kita ini perlu belajar itu pakai sanad. Sanad itu artinya dasarnya sandaran. Jadi bukan hanya guru tapi juga materi yang dipelajari. Jadi ada satu yang bersanad itu adalah adanya guru dan adanya materi. Dua hal ini nyatakan manat. Pertama dulu adalah guru. Gurunya ada. Ujar Imam Ghazali, ingatlah pernah. Jangan belajar sendiri. Kalau kamu belajar sendiri, gurunya adalah wasaikuhu syaitan. Gurunya adalah syaitan. Jadi jangan belajar agama ini sendiri, jangan. Mau mutar-mutar otak memikirkan sendiri, jangan. Bahaya. Maka gurunya ada satu. Sanad yang pertama nih. Sanad yang kedua, materi yang disampaikan guru. Kalau bahasa di umum, gurunya pakai kitab, pakai kurikulum, pakai kitab. Jangan tidak pakai kitab. Jangan sana kemari sedang berbicara. Dari mana sumbernya tidak tahu. Bahaya itu. Kenapa? Jangan-jangan pikiran sidin. Nah, yang lebih pikiran sidin bahaya. Yalah. Nah, itu kitab dua, kitabnya dengan mengetahui kitab sidin yang dibacakan sidin, kita tahu pelajaran apa yang dipelajari. Iyalah. Misal ulun membaca
membacakan kitab Fathur Rabbani. Oh, tahu ya. Fathur Rabbani karangan ini sudah tahu ya. Nah, itu pokok tuh. Bila tidak begitu jangan diikuti, bahaya. Khawatirnya apa tadi itu? Kalian mempelajari sesuatu yang kalian tidak tahu, maka selama-lamanya jahil. Nang pokok tidak dipelajari. Taharah itu penting. Karena tidak tahu taharah itu penting, tidak dipelajari, sholatnya jadi pelajari. Salah sholatnya, tidak. Contoh palui bipai, karena orang modern ini kan bib pakaian, bib pakai celana dalam, kalau bib. Wah, palui ini beli juga celana dalam. Dah, sholat pakai celana dalam juga ada apa-apa, bagus saja, tidak jadi masalah. Cuma celana dalam ini bipai dipakai seharian. Pas sore hari, dari pagi sampai sore hari, malam, pas melawan celana dalam, di celana dalam tuh kelihatan bipai, bapaknya bakas kentut kah, keluar angin kah? Kelihatan, anu nih, hitam nih, udah hitam bib. Nah, aja palui, kapan hitam nih ada? Karena kada diperiksa, iyalah. Nah ini bab taharah nih, ini bab taharah, bab kesucian nih. Subuh kah? Kalau ke subuh kan udah mungkin ya palui, nyala. Kalau subuh kan baru dipakai. Nah, yang jadi persoalan tuh waktu johor, waktu aku itu sholat johor. Sudah adakah ini, tidak adakah? Tidak adakah? Asar kan ya Pak, maghrib kayak Pak, isya kayak Pak. Nah, 4 waktu bibai. Bingung, paloi. Nah, kayak apa biar? Nah, jadi seharusnya kayak apa? Kalau orang taharah dilihati, bila sembahyang dilihati dulu, kecuali yang baru-baru aja. Atau melihat kebiasaan ada yang kayak itu tuh berapa jam kemudian. Nah, ketahuan tuh. Nah, kalau orang sudah terlanjur seperti tadi, caranya kayak apa? Kalau kita dalam mazhab Syafi'i mudah mengkodo sholat. Jadi apa aja yang dikodo semua, kecuali sholat isya kan? Sholat isya aja lagi langsung. Nah, itu lah, itu bahayanya. Nah, yang keempat Arabi. Innakum kalian tamannaunan nas min ta'limin ma la ya'lamun. Kalian melarang orang belajar agama, min ta'lim daripada pelajaran agama, ma la ya'malun, atas apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi menahan orang dari belajar ilmu agama itu mengakibatkan juga hancurnya agama kita. Nah, subhanallah. Jadi jangan sampai terjadi. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.